Masjidil Aqsa, dia temukan di sisi Maryam ada rezeki yang berlimpah. Qala anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah, saking Gusti Allah. Menurut riwayat, Zakaria alaihissalam adalah paman dari Maryam binti Imran. Niki saking Gusti. Maka ini yang pertama kaitannya dengan berikat hidup berjamaah adalah mari bercita-cita menjadi pemakmur masjid. Yang berikutnya, karena ibadah kita itu akan bermakna berharga kalau berjamaah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalimatnya khashi'un jamak napa tunggal? Jamak. Waqtan. Ojin. Maghrib lebih jam berapa? Oh, siap. Jadi yang disebutkan di situ khusyuknya jamak, bukan tunggal. Para ulama memaknai kalau penjenengan sholat sendiri, untuk sampai derajat khusyuk, penjenengan harus berjuang sendiri untuk khusyuk. Kamu pasti jenenge khusyuk, angel. Wong Allahu Akbar, oh maulahu salah kunci ini isor. Tas koyo. Aku lali kunci niku, lali nyaleh kunci. Carane nemokke sholat mesti njur kelingan. Angel khusyuk sholat. Tetapi ketika penjenengan sholatipun berjamaah, ada satu yang khusyuk, semua dapat pahala khusyuk. Jadi mboten namung tikel 17, tetapi begitu ada yang khusyuk, maka penjenengan sedaya mendapatkan pahala khusyuk. Maka masjid ini sebagai pemakmur masjid, penjenengan salat berjamaah di masjid sekaligus berupaya untuk mensolatkan orang hidup. Ini program utama masjid itu mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati, gampil Pak, takbir 4 kali salam selesai. Namanya sholat jenazah. Tapi kalau mensolatkan orang hidup, itu berarti masjid dan pemakmurnya penjenengan sedaya melakukan program yang aktif untuk menjadikan yang belum sholat menjadi sholat, yang sholatnya bolong-bolong menjadi rutin, yang sholatnya di rumah menjadi di masjid. Maka itu dulu di Masjid Jogokaryan, langkah memanage masjid itu dari guru kami Ustaz Haji Muhammad Jazir ASP itu 3. 1. Pemetaan, 2. Pelayanan, 3. Pemberdayaan. Yang pertama, pemetaan masjid menika kedah gadah peta jamaah ataupun data sensus jamaah. Masjid yang baik yang punya database jamaah. Itu kenapa Masjid Jogokaryan pernah ditanya, kok nama masjidnya tidak Islami? Kok nama masjid itu ya Masjid As-Salam, Masjid Al-Muttaqin, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Ikhlas. Niki kok jeneng masjid Masjid Jogokaryan. Oh, tapi ini ada dalilnya sesuai sunnah. Karena dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, nama masjid sesuai nama kampung masing-masing agar jelas wilayah dakwah. Masjid Bani Salamah, Masjid Bani Auf, Masjid Bani Amr, Masjid Kuba. Yang inti, yang pusat baru dinamai masjidnya Kanjeng Nabi, maka namanya Masjid Nabawi.
tapi yang lain itu sesuai nama kampungnya. Maka persis Masjid Jogokarian, maka wilayah dakwahnya adalah Kampung Jogokarian, 4 RW, 18 RT, 870-an kepala keluarga, 3.800-an jiwa, 1.800-an mukalaf atau yang sudah wajib melaksanakan ibadah. Klik. Dari situ dulu wonten pemetaan kita tahun 2005 Pak, dari 1.800-an mukalaf yang belum sholat 480, sing dereng sholat 480. Piye carane iki ben sholat? Maka ada datanya. Oh, sing urung sholat ini banyak yang simbah-simbah. Soale Jogokarian dulu kampung PKI. Tahun 1955 pemilu pertama Indonesia di Jogokarian yang milih PKI 80%. Tahun 1966 bahkan menjelang PKI dibubarkan, di Jogokarian masih ada pentas ketoprak Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat Underbo PKI. Judul ketopraknya Patine Gusti Allah. Sampai ada seorang Kiai NU dulu mondok di Krapyak, tahun 70-an mondoknya. Kemudian beliau punya pesantren di Kediri, Jawa Timur. Beberapa tahun yang lalu rawuh ke Krapyak lagi di rumah Kiai Atabi Ali. Ketepatan ada takmir Masjid Jogokarian, ada Ustadz Jazir dan lain sebagainya. Terus Kiai Atabi Ali Krapyak nanti kok, Pak Kiai, wah ini kok Masjid Jogokarian, masjid dan jamaahnya ini kok percontohan nasional, makmur masjidnya. Pak Kiainya kaget dan bertanya, loh Jogokarian itu wonten tiyang salat? Loh Jogokarian itu ada orang sholat kok? Karena dulu kampung PKI. Nah, ternyata simbah-simbah ini kita survei, datangi rumahnya, ditanya, "Mbah kok mboten sholat?" "Ha mboten saged, Teten." "Nek saged purun sholat mboten?" "Nggih purun." "Nek saged purun teng masjid mboten?" "Nggih purun." Monggo diajari teng masjid. Isin Eden nek teng masjid wong dereng saged salat. Nek diajari teng daleme piyambak kersa mboten purun. Akhirnya kita bikin program training pesolatan private di rumah masing-masing. Kerahkan ustadz-ustadz muda, kita buka donasi untuk memberi kafalah kepada ustadz-ustadz yang ngajari. 5-10 pertemuan bisa sholat. Yang bisa sholat ini dikasih sarung, kasih mukena, kasih sajadah, kasih peci dan lain sebagainya. Ternyata dari situ yang semula tidak sholat sama sekali menjadi yang paling rajin datang ke masjid. Jam 3 sudah mangkat subuhan. "Mbah, kok enggak sih? Hangge teng griya nggih mboten ngertos ajeng napa." Bar maghrib boten kondur nunggu ngisya. "Mbah kok boten kondur?" "Hangge sisan mawon mangke dugi ngisya." Akhirnya bikin halaqah Quran, diajari ngaji dan lain sebagainya. Karena program mensolatkan orang hidup. Dari data lagi ketemu jebule sing do mboten salat, akeh sing hobine pit-pitan. Maka yang hobinya pit-pitan ini yang takmir masjid kita susupkan dalam tanda kutip. Jenengan membiungi pit-pitan dapat anggaran dari masjid, tugasnya untuk jajakin. Setiap takmir masjid ini ikut pit-pitan, ngombyongi sing do pit-pitan durung salat, tugasnya jajakin, didanai oleh masjid. Pakai anggaran dakwah masjid, tongseng ayam, sate kelakar, apapun dilayani. Suwe-suwe dijak kumpule subuhan di masjid. Suwe-suwe nanti mampir masjid di perjalanan sholat duha. Gak apa-apa duduk-duduk di luar dulu, tapi nanti ditawari, "Pak sholat." "Oh, celana saya pendek." "Tenang,
saya bawakan sarung. Saya bajunya bolong, ini baju baru. Saya belum mandi junub, gawake sabun, sampo sama handuk dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka akrab dengan sholat, dibikinkan organisasi namanya The Jamboel, Jamaah Hasil Bersepeda Ontel. Dikepiakke, diresmikan pada saat Syawalan, bikin Syawalan Akbar Ontel se-Jogja, ikrar Syawalan, sebaik-baik montel adalah montel ke masjid. Ada lagi yang hobinya ternyata mancing. Masjid itu sampai bantingan, Ustaz Jazir ngajak, yuk bantingan beli Grand Max. Untuk apa Ustaz? Nanti kita stiker tulisannya Mancing Mania Masjid Jogokarya. Yang mancing kita fasilitasi malam-malam muhasabah dan tahajudan. Proses dakwah. Karena masjid tugas utamanya mensolatkan orang hidup. Tentu lengkapnya ada di pelatihan manajemen Masjid Jogokarya. Monggo katuran rawuh karena sebentar lagi sudah maghrib. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.